Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama terkait materi IPS. Baik, sebelum mempelajari ilmu IPS, tolong persiapkan alat tulis serta buku paketnya, dan mari kita mulai dengan bersama-sama membaca isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marrada lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi inti dari surat Al-A'raf ayat 11 ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Ia sendirilah yang mengubah keadaan. Kita sudah mendengarkan bersama Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ Allah menjabarkan ilmunya terkait perubahan keadaan suatu kaum. Sekarang kita akan belajar bersama ilmunya Allah melalui kauniyahnya terkait perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial merupakan gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada, sudah pasti akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu dinamis atau selalu bergerak, maka pasti akan adanya sebuah perubahan. Berikut tokoh-tokoh perubahan sosial budaya, yaitu ada Sudono Dirjosisworo, Adam McIver, Kingsley Davis, dan Selo Sumarjan. Sebelum tokoh-tokoh ini melakukan perubahan sosial budaya, namun ada hamba Allah yang disucikan yang telah merubah sosial budaya manusia lebih awal, yaitu Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah merubah kondisi umat dari masa jahiliyah atau kebodohan menjadi umat yang terang benderang atau beriman kepada Allah, di mana masa jahiliyah di situ kondisi manusia yang suka berperang, membunuh anak perempuan, berjudi dan mabuk-mabukan. Setelah datangnya Rasulullah berubah menjadi umat yang progresif, umat yang berakhlak karimah, memiliki intelektual yang tinggi, berwawasan luas, dan beradab. Perubahan budaya merupakan perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Artinya, perubahan budaya merupakan perubahan yang terjadi
di lingkungan masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaannya. Perubahan kebiasaan ini terjadi karena pola pikir atau sebuah ide atau gagasan masyarakat. Contohnya ada penemuan telepon genggam yang dulunya ada kebiasaan menulis surat untuk berkomunikasi dengan keluarga, sekarang berubah kebiasaannya dengan adanya telepon genggam untuk mengetahui atau berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, yaitu menggunakan telepon genggam dengan cara SMS, video call, telepon, dan lain sebagainya. Dari pengertian perubahan sosial dan perubahan budaya yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Maksudnya, perubahan ini terjadi pada lapisan masyarakat, baik itu terkait dengan kondisi masyarakatnya, yaitu interaksinya, maupun dari kebudayaannya atau kebiasaannya. Bersifat material artinya ada perubahan yang bisa dilihat oleh kasat mata, mungkin dibuktikan dengan adanya sebuah penemuan, maupun perubahan non-material, artinya perubahan ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, namun bisa dirasakan, seperti perubahan perilaku, pola pikir, dan sebagainya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, yaitu ada revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, yaitu ada perubahan besar dan perubahan kecil. Dan dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk lebih tahu jelas terkait bentuk-bentuk perubahan ini, terus simak video berikut ini. Perubahan dilihat dari waktunya, yaitu ada revolusi dan evolusi. Revolusi adalah perubahan sosial budaya yang terjadi relatif cepat dan melalui menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu revolusi industri. Revolusi industri ini pertama kali terjadi yaitu di negara Inggris. Contohnya adanya penemuan lampu. Melalui penemuan lampu ini, kondisi masyarakat berubah total. Yang dulunya kondisi alam sekitar terang benderang hanya dari pagi hari sampai sore hari, sekarang alam sekitar terang benderang selama 24 jam karena adanya lampu ini. Dengan kondisi yang terang benderang 24 jam ini mendorong kegiatan atau aktivitas manusia menjadi 24 jam. Yang dulunya kegiatan ekonomi di pabrik berjalan hanya 6 jam, sekarang sudah 24 jam. Otomatis produksi itu terjadi, hasilnya lebih meningkat. Dengan peningkatan produksi ini, maka merubah pendapatan ekonominya. Apabila pendapatan ekonomi berubah, tentunya merubah kesejahteraan atau kebutuhan manusianya terpenuhi. Otomatis, lapisan masyarakatnya pun berubah. Yang kedua yaitu evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lama. Contohnya yaitu evolusi manusia, perubahan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Tentunya proses tersebut sangat lama. Atau evolusi kupu-kupu dari telur ke pompong
ulat, dan berkupu-kupu. Atau perubahan dari kehidupan masyarakat, yaitu dari berburu, bercocok tanam, perundadian, dan modern. Selanjutnya, yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan besar merupakan perubahan yang berlangsung membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat. Artinya, perubahan ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakatnya. Contohnya yaitu perubahan industrialisasi dan pembangunan. Kemudian yang kedua ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini yaitu perubahan yang terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Artinya, perubahan ini hanya terjadi di kalangan tertentu saja. Contohnya yaitu model berpakaian. Dengan model berpakaian, ada yang suka dengan model yang sekarang terpopuler dan ada yang tidak tertarik. Artinya masih menyukai model pakaian yang dulu. Tentunya pengaruh ini hanya terjadi pada lapisan-lapisan tertentu. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Perubahan direncanakan yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya di sini yaitu perubahan industrialisasi dan pembangunan jembatan. Yang kedua yaitu perubahan tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Contohnya yaitu pengangguran dan bencana alam. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga kakak bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan salah ucap. Ya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena kegiatan belajar mengajar sudah selesai, jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti untuk pengisian tugas linknya menyusul. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.